Maka mereka mulai menyusahkan Yesus, sebab ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menjawab mereka, Bapakku bekerja setiap saat, dan aku pun harus bekerja. Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Bukan hanya karena ia telah melanggar hukum Sabat, tapi karena ia juga mengaku bahwa Allah adalah Bapanya, yang berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata yang sesungguhnya, anak tidak dapat bertindak sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan bapaknya, dan yang dilakukan bapaknya juga dilakukan anaknya. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan semua yang dilakukannya sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan hal yang lebih besar lagi sehingga kalian akan heran. Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi mereka hidup, begitu juga anak memberi hidup kepada mereka yang menginginkannya. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi, agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang yang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Aku berkata yang sesungguhnya, mereka yang mendengarkan aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku memperoleh hidup kekal. Mereka tidak akan dihukum, tapi sudah lepas dari kematian menjadi hidup. Aku berkata yang sesungguhnya, akan datang waktunya. Dan sekarang waktunya sudah datang, ketika orang mati mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Seperti Bapa sendiri adalah sumber kehidupan, seperti itu jugalah ia menjadikan anaknya sumber kehidupan. Dan ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi sebab ia adalah anak manusia. Jangan heran mendengar hal ini. Suatu saat orang mati akan mendengar suaranya dan keluar dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan bangkit dan hidup. Dan mereka yang berbuat jahat akan bangkit dan akan dihukum. Aku tidak bisa apa-apa atas kuasaku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai perintah Allah sehingga keputusanku adil. Sebab aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Jika aku bersaksi mewakili diriku sendiri, maka kesaksian itu pasti tidak akan dapat dipercaya. Tetapi ada orang lain yang memberi kesaksian tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya itu memang benar. Kalian telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia bersaksi benar tentang aku. Ini bukan karena aku perlu kesaksian manusia, tapi aku mengatakannya supaya kalian diselamatkan. Yohanes itu seperti lampu yang menyala dan bercahaya, dan kalian hanya ingin menikmati cahayanya sebentar saja. Tetapi aku punya kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Yang kulakukan, yaitu pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadaku. Itu sudah membuktikan bahwa Bapa telah mengutus aku. Dan Bapa yang mengutus aku itu juga memberi kesaksian tentang aku. Kalian belum pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Dan tidak menyimpan sabdanya di hati kalian. Sebab kalian tidak percaya kepada utusannya. Kalian mempelajari Alkitab. Sebab kalian pikir dengan itu, kalian memperoleh hidup kekal. Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kalian tidak mau datang kepadaku untuk mendapat hidup. Aku tidak mencari pujian dari manusia. Tapi aku tahu kalian manusia seperti apa. Dan aku tahu kalian tidak mengasihi Allah di dalam hati kalian. Aku datang dengan kuasa dari Bapakku, namun kalian tidak menerima aku. Tapi saat ada orang lain datang dengan kuasanya sendiri, kalian menerimanya. Kalian mencari pujian dari sesama kalian. Tetapi kalian tidak pernah berusaha mencari pujian dari Allah yang Esa. Lalu bagaimana kalian percaya padaku? Jangan menyangka bahwa aku akan menyalahkan kalian di hadapan Bapakku. Musa, tempat kalian berharap, justru dialah yang akan menyalahkan kalian. Jika sangat percaya kepada Musa, percayalah kepadaku, sebab dia menulis tentang aku. Tapi karena kalian tidak percaya, bagaimana kalian percaya apa yang kukatakan? Apa maksudnya dia guru?